Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Deo Fajar. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai anjuran untuk jalannya materi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan di pemilihan bantalan gelinding. Adapun nama teman saya yaitu Andi Muhammad Raihan. Saya sendiri Dimas Deo Fajar, Putri Sakia Rama, dan Rabiba. Oke, adapun materi pembahasannya yaitu pengertian bantalan, nomor atau lambang dalam bantalan, sifat-sifat bantalan dan memilihnya. Yang terakhir adalah standarisasi pemilihan bantalan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan untuk Putri Sakia Rama untuk mempresentasikan pengertian bantalan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bantalan. Bantalan dalam bahasa Inggris biasa disebut bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing menjaga poros agar selalu berputar terhadap sumbu porosnya, atau juga suatu komponen yang bergerak linier agar selalu berada pada jalurnya. Bisa kita lihat pada gambar, ada contoh gambar ball bearing pada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada outer ring. Outer ring berfungsi untuk menahan bola terhadap berputar di tempat yang sama. Kedua ada cage. Pada bagian ini berfungsi untuk menjaga jarak antara bola atau silinder. Dengan demikian, bola atau roller tidak saling bertabrakan atau bergesekan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada steel ball. Merupakan bola-bola yang digunakan pada bantalan atau bearing. Yang terakhir adalah inner ring. Ring yang letaknya di bagian paling dalam, permukaannya bersentuhan dengan bal atau roller dan poros. Oke, next. Kemudian kita pindah ke pemilihan dan penggunaan bantalan rolling atau rolling bearing. Rolling bearing atau bantalan gelinding mempunyai keuntungan dari gesekan gelinding yang sangat kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Elemen gelinding seperti bola atau roll dipasang di antara cincin luar dan cincin dalam. Dengan memutar salah satu cincin tersebut, bola atau roll akan membuat gerakan gelinding sehingga gesekan di antaranya akan jauh lebih kecil. Menurut pemakaiannya, dapat digolongkan bantalan otomobil, bantalan mesin, dan bantalan instrumen. Bantalan gelinding biasanya dalam ukuran metris atau milimeter dan ukuran British atau inci. Next. Selanjutnya kita akan membahas bahan bantalan gelinding. Cincin dan elemen gelinding pada umumnya terbuat dari baja bantalan krom karbon tinggi. Baja bantalan dapat memberikan efek stabil pada perlakuan panas. Baja ini memberikan umur panjang dengan untuk bantalan yang memerlukan ketahanan khusus terhadap kejutan. Dipakai baja paduan karbon rendah yang kemudian diberi perlakuan panas tertentu. Jadi kesimpulannya, bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bearing yaitu untuk menjaga poros agar selalu berputar terhadap sumbu porosnya, atau juga menjaga suatu komponen yang bergerak linear agar selalu pada jalurnya. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Menurut pemakaiannya dapat digolongkan bantalan otomobil, bantalan mesin, dan instrumen. Jadi, bantalan ada juga yang dapat kita lihat digunakan dalam kesehari-hari seperti blender, kipas angin, dan skateboard. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Putri Sakia Rahma untuk materi pengertian bantalan. Selanjutnya saya serahkan untuk Rabiba untuk mempresentasikan nomor atau lambang dalam bantalan. Untuk Rabiba saya persilahkan. Oke, next.
ya, kita masuk ke nomor atau lambang pada bantalan. Dalam praktek, bantalan gelinding standar dipilih dari katalog bantalan. Ukuran utama bantalan gelinding adalah diameter lubang, diameter luar, lebar, dan lengkungan sudut. Pada umumnya, diameter lubang diambil dari patokan utama. Nomor bantalan gelinding terdiri atas nomor dasar dan pelengkap. Nomor dasar menunjukkan lambang ukuran, lebar, diameter luar, diameter lubang, dan sudut kotak. Penulisannya bervariasi tergantung produksi bring. Sedangkan nomor pelengkap mencangkup lambang sekadar, lambang sekat, seal, bentuk cincin, pemasangan, kelonggaran, dan kelas. Jika hal-hal tersebut tidak diperinci, maka lambang-lambang di atas tidak dituliskan. Next. Ini adalah contoh penomoran yang tertera pada bantalan. Yang tertera nomor A, B, C, D. A menyatakan jenis dari bantalan yang ada. Jika A berharga 0, maka hal tersebut menunjukkan jenis angular contact ball bearings double row. Jika tandanya berharga 1, maka hal tersebut menunjukkan jenis self aligned ball bearing. Jika A berharga 2, maka menunjukkan spherical solal cross bearings. Jika A berharga 3, maka hal tersebut menunjukkan jenis taper roller bearings. Jika A berharga 4, maka hal tersebut menunjukkan jenis deep groove ball bearings double row. Jika A berharga 5, maka hal tersebut menunjukkan jenis loose ball bearings. Jika A berharga 6, maka hal tersebut menunjukkan jenis deep groove ball bearings single row. Jika A-nya berharga 6, maka hal tersebut menunjukkan jenis deep groove ball bearings single row. Jika A berharga 7, maka hal tersebut menunjukkan jenis angular contact ball bearings single row. Dan jika A-nya berharga 8, maka hal tersebut menunjukkan jenis elliptical roller cross bearings. Selanjutnya, ya, untuk B. B menyatakan lambang diameter luar. B berharga 0 dan 1 menyatakan penggunaan untuk beban yang sangat ringan. Jika B-nya menyatakan 2, maka penggunaannya untuk beban yang ringan. Jika B berharga 3 menyatakan penggunaan untuk beban yang sedang. Jika B berharga 4 menyatakan penggunaannya untuk beban yang berat. Penomoran untuk nomor C, D menyatakan lambang diameter dalam. Untuk ring diameter 10 sampai 500 mm. Inilah dua angka tersebut untuk menambah diameter sesungguhnya nomor tersebut tingkat dengan kenaikan 5 mm tiap tingkat. Nah, penomoran penting mengapa? Karena penomoran bantalan menunjukkan sifat bahan dan kualitas dari bantalan itu sendiri. Sehingga dengan adanya penomoran bantalan cocok apa yang pada Oke, lanjut. Apakah suaraku kedengaran? Kedengaran. Oke, terima kasih untuk Rabibah untuk materi nomor. Terima kasih untuk Rabibah untuk materi nomor atau lambang dalam bantalan. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk Andi Muhammad Raihan untuk materi sifat-sifat bantalan dan memilihnya. Untuk Andi Muhammad Raihan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi yang saya akan jelaskan adalah sifat bantalan gelinding. Adapun sifat-sifat yang pertama adalah sifat membawa beban aksial atau beban normal. Bantalan radial mempunyai sudut kontak yang besar antara elemen gelinding dan cincinnya. Dapat menerima sedikit beban aksial atau beban normal. Kemudian bantalan bola macam alur dalam.
Bantalan bola kontak sudut dan bantalan kerucut merupakan macam bantalan yang akan dibebani dengan gaya aksial kecil. Kemudian sifat kedua yaitu sifat terhadap putaran. Bantalan bola alur dalam dan bantalan bola sudut serta bantalan roll silinder pada umumnya dipakai untuk putaran tinggi. Bantalan roll dipakai untuk putaran sedang dan bantalan aksial untuk putaran rendah. Kemudian adapun sifat ketiga yaitu sifat gesekan. Bantalan bola mempunyai gesekan yang relatif kecil dibandingkan dengan bantalan macam lain. Untuk alat-alat ukur, gesekan bantalan merupakan hal yang menentukan ketelitian. Kemudian ada sifat keempat yaitu sifat dalam bunyi dan getaran. Bunyi dan getaran dipengaruhi oleh kebulatan bola dan roll, kebulatan cincin, kekasaran elemen, keadaan sangkarnya dan kelas mutunya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketelitian pemasangan, konstruksi, mesin, dan kelonggaran bantalannya. Jadi kesimpulan dari sifat bantalan gelinding. Yang pertama itu ia dapat membawa beban aksial atau beban normal. Kemudian yang kedua, ia tahan terhadap berbagai putaran, mulai dari putaran rendah, putaran sedang, dan putaran tinggi. Kemudian ia tahan terhadap gesekan, dikarenakan bantalan gelinding ini ikut berputar pada saat ketika elemen mesin, ketika terjadi perputaran pada suatu elemen mesin. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan yang keempat yaitu sifat dalam bunyi dan getaran. Ia tahan terhadap getaran dan bunyi, atau dapat dikatakan sebagai bantalan gelinding ini dapat meminimalisir atau mengurangi bunyi dan getaran pada saat ketika terjadi perputaran di dalam sebuah elemen mesin. Next. Kemudian kita lanjut pada standarisasi pemilihan bantalan. Semua jenis bantalan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan cocok untuk berbagai aplikasi berbagai mesin. Saat memilih jenis bantalan, faktor-faktor berikut umumnya harus dipertimbangkan. Secara umum, bantalan dorong dan bantalan kontak sudut digunakan untuk beban dorong, untuk aplikasi kecepatan tinggi, dan bantalan bola biasanya digunakan ketika mengalami beban radial yang berat. Digunakan bantalan, maka digunakanlah bantalan roll. Dalam pemilihan bearing, baik jurnal bearing atau bantalan luncur maupun rolling bearing atau bantalan gelinding, setiap produsen membuat standar ukuran bearing melalui kode tertentu agar mudah dilakukan identifikasi untuk setiap perbedaan bearing yang ada. Dan pada bearing kode yang tertera yakni kombinasi antara angka dan huruf. Dan dalam hal ini dilakukan praktek mengidentifikasi dengan memilih terlebih dahulu 10 bantalan gelinding berbeda dari kumpulan bantalan gelinding yang tersedia. Kemudian ada pula langkah pertama, ruang dan posisi mesin dalam bantalan dalam desain mekanis. Ukuran poros umumnya ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian bantalan bergulir dipilih sesuai dengan ukuran poros. Ball bearing biasanya digunakan untuk poros kecil dan roll bearing untuk poros besar. Namun, ketika bantalan terbatas pada daerah atau pada arah diameter mesin, bantalan roll jarum, bola seri ultra ringan dan ultra ringan atau bantalan roll digunakan ketika bantalan terbatas pada posisi aksial mesin. Sempit atau khusus dapat digunakan. Seri sempit bantalan bola atau roll. Next. Kemudian kita beralih ke langkah kedua. Besarnya arah dan sifat beban pada bantalan. Beban adalah faktor yang paling penting dalam pemilihan bantalan. Bantalan roll digunakan untuk menahan beban berat. Ball bearing digunakan untuk menahan beban ringan atau sedang. Baja karburasi atau bantalan quenset bayonet dapat menahan beban kejut dan getaran. Dalam arah beban, bantalan bola alur dalam, bantalan roll silinder atau bantalan jarum dapat digunakan saat mengalami beban radial murni. Bantalan bola dorong tersedia untuk beban aksial murni kecil dan bantalan roll dorong untuk beban aksial murni besar.
Kemudian bantalan bola kontak sudut atau bantalan roll tirus umumnya digunakan ketika bantalan dikenakan beban radial dan aksial gabungan. Untuk struktur pendukung bantalan roll atau bantalan bola kontak sudut sering digunakan dan digunakan berpasangan. Kemudian langkah ketiga saya alihkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Dimas Dewa. Terima kasih untuk Andi Muhammad Raihan Usman. Saya akan melanjutkan materi pada standarisasi pemilihan bantalan, yang dimana saya akan lanjutkan di langkah ketiganya. Langkah ketiga, kinerja pemustaan bantalan berbeda ketika garis tengah poros berbeda dari garis tengah perumahan bantalan, atau poros memiliki jarak kecil dan kekakuan poros kecil, dan mudah ditekuk atau miring. Bal menyelaraskan diri atau bantalan roll bulat untuk kinerja penyelarasan diri, serta bantalan bola luar. Bantalan ini tetap berfungsi saat poros sedikit dimiringkan atau ditekuk. Next. Langkah keempat. Kekakuan bantalan adalah jumlah gaya yang diperlukan untuk menghasilkan deformasi satuan bantalan. Deformasi elastis bantalan gelinding sangat kecil dan dapat diabaikan di sebagian besar mesin. Namun, di beberapa mesin, kekakuan bantalan merupakan faktor penting. Bantalan roll, silinder, dan meruncingnya umumnya digunakan. Karena kedua jenis bantalan ini mengalami pemuatan, elemen bergulir dan lintasan balapnya berada pada titik kontak dan memiliki kelakuan yang buruk. Selain itu, berbagai jenis bantalan juga dapat dikencangkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kekakuan pendukung. Misalnya, bantalan bola kontak sudut dan bantalan roll tirus untuk mencegah getaran poros dan meningkatnya kekakuan penopang. Gaya aksial tertentu sering diterapkan pada saat pemasangan untuk menekankan satu sama lain. Untuk Rabibah, bisa mungkin di-mute. Kecepatan bantalan. Setiap jenis bantalan memiliki kecepatan batasnya sendiri yang ditentukan oleh karakteristik fisik seperti ukuran, jenis, dan struktur. Batas kecepatan adalah kecepatan kerja maksimum dari bantalan, biasanya R atau minimal atau biasanya rotasi per menit. Batas dapat menyebabkan suhu bantalan naik, pelumas mengering, dan bahkan bantalan macet. Kisaran kecepatan yang diperlukan untuk aplikasi akan membantu menentukan jenis bantalan yang digunakan. D adalah ukuran bantalan, yang biasanya mengacu diameter fix bantalan saat memilih bantalan. Gunakan nilai rata-rata diameter dalam dan luar dari bantalan dalam mm. Mengalihkan diameter nada D dengan kecepatan putaran polos dalam rotasi per menit menghasilkan faktor kecepatan batas atau DN. Yang penting dalam memilih jenis dan ukuran bantalan. Sebagian besar katalog pabrikan berlogo memberikan nilai batas untuk produk mereka. Telah terbukti bahwa pekerja pada suhu di bawah 90% dari batas kecepatan lebih baik. Oke, untuk perjalanan langkah ke-6. Perjalanan bantalan dalam perpindahan aksial biasanya proses didukung oleh jarak antara dua bantalan untuk beradaptasi dengan berbagai tingkat kenaikan thermal polos dan selubang luar. Satu bantalan harus diperbaiki ke arah aksial selama pemasangan dan bantalan lainnya dapat digerakkan pada poros atau yaitu penyangga renang untuk mencegah poros dari memanjang atau berkontraksi. Fenomena gangguan yang dihasilkan dukungannya mengambang biasanya mengadopsi bantalan roll silinder atau sebelumnya 2000 dan 32.000 dengan cincin bagian dalam atau luar tanpa rusak dan bantalan jarum. Ini terutama karena struktur internal bantalan semacam itu memungkinkan aksial poros dan selubang luar yang tepat. Pada saat ini cincin bagian dalam dan poros cincin bagian luar dan lubang selubur luar dapat dipasang dengan erat saat menggunakan bantalan yang tidak dapat dipisahkan untuk penyangga renang, seperti bantalan bola alur dalam, bantalan roll bola, cincin luar dan lubang casing luar harus diizinkan dalam pemasangan, atau cincin bagian dalam poros harus dipasang secara longgar untuk membuat arah aksial gratis untuk berenang.
bantalan roll tirus, bantalan roll bulat, dan bantalan bola dalam alur pada dasarnya adalah tipe penentuan posisi. Dan bila digunakan sebagai non-penentuan posisi, bantalan tersebut dipasang secara longgar. Semua bantalan didorong roller adalah bantalan posisional. Oke, untuk kesimpulannya adalah untuk mendapatkan umur bantalan yang optimal perlu kita lakukan perawatan rutin seperti berupa pelumas pada bantalan untuk meningkatkan daya yang lebih besar lagi. Untuk kedua itu perlu pengecekan dan perbaikan sebelum digunakan. Biasanya mencocokkan kode bautnya itu mencocokkan kode bautnya secara langsung dengan menggunakan diameter dalamnya. Jadi ketika tidak cocok itu maka kita gunakan proses kerja pada mesin bubut. Oke, itu mungkin dari saya. Untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk materi saya, pemilihan bantalan gelinding, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu antara bantalan biasa dan bantalan gelinding. Supaya ketika kita memilih di industri atau di toko-toko, kita dapat membedakannya yang mana bantalan biasa, yang mana bantalan gelinding. Contohnya bantalan biasa itu fungsinya biasanya atau keunggulannya yaitu memiliki desain yang bisa dilepas. Pilihannya ekonomis untuk diameter poros besar, mampu bekerja di dalam air, dimensi bantalan radial relatif kecil, dan pekerjaannya yang tenang dapat diandalkan dalam penggerak kecepatan tinggi. Berbeda dengan bantalan gelinding yang kita presentasikan pada materi yang tadi. Bantalan gelinding yaitu kelebihannya bahan untuk pembuatannya itu lebih murah, tidak membutuhkan pengawasan pelumasan yang konstan, tidak ada peningkatan gesekan awal, dan gaya geseknya lebih kecil. Mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.